Perang semakin sengit, Putin akan kerahkan jet tempur siluman Su-57 keluaran terbaru ke Ukraina. Perang di Ukraina memasuki babak baru setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer. Sebanyak 300.000 pasukan cadangan akan dikirim ke medan perang. Selain itu, Putin juga akan menerjunkan lebih banyak jet tempur terbarunya Su-57. Raksasa industri pertahanan Rusia Rostec akan meningkatkan produksi alat-alat tempur. Salah satunya adalah jet tempur siluman generasi kelima Su-57. Dikutip dari Russia Today, Su-57 merupakan pesawat supersonik yang sangat bermanuver. Jet tempur ini dirancang untuk menghindari radar dan menyerang target udara dan darat, termasuk situs pertahanan udara. Pasukan Rusia sebelumnya telah menerjunkan Su-57 ke Ukraina, namun jumlahnya masih terbatas. Oleh karena itu, Rostec akan meningkatkan kemampuan produksinya untuk diserahkan kepada Angkatan Udara Rusia. Kepala Rostec Sergei Semezov mengatakan, Angkatan Udara Rusia akan menerima Su-57 keluaran terbaru pada tahun ini. Angkatan Udara Rusia akan menerima jet tempur Su-57 baru tahun ini, kata Kepala Rostec Sergei Semezov. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan agar militernya dilengkapi dengan perangkat keras tambahan. Hal itu disampaikan Putin bersamaan dengan pengumuman mobilisasi militer parsial pada Selasa 20 September. Putin mengatakan pihak berwenang harus memastikan siklus kerja berkelanjutan di fasilitas militer. Selain itu, pihak berwenang juga diminta mempelajari peralatan tempur musuh yang direbut di medan perang Ukraina, termasuk senjata yang dipasok oleh NATO. Pesawat tempur pengebom Su-34 Rusia menghancurkan bengkel senjata Ukraina dengan menggunakan rudal udara ke permukaan Kh-29. Bengkel pabrik Iskra di Zaporizhia sebelumnya digunakan untuk menyimpan sistem rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat. Awak pesawat tempur pengebom Su-34 menggunakan rudal Kh-29 presisi tinggi untuk menyerang target dari jarak hingga 30 km selama operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, serangan itu dilakukan pada Minggu dan Senin. Para kru melakukan misi untuk menyerang target darat dan sistem pertahanan udara musuh. Rudal Kh-29T dihadirkan untuk tugas menyerang benteng yang terletak di hutan, kata seorang wakil komandan skuadron udara kepada TASS dikutip Sindo News Selasa 20 September 2022. Rudal udara ke permukaan Kh-29 dirancang untuk menyerang target di atas permukaan air dan objek di atas tanah yang terlihat, tetapi sulit dijangkau, misalnya struktur beton bertulang, jembatan, landasan beton, kapal dengan tonase hingga 10.000 ton dan kapal selam ketika sedang naik ke permukaan. Rudal Kh-29 dilengkapi dengan mata self-homing televisi pasif yang mentransmisikan gambar sebelum diluncurkan ke indikator di pesawat pengebom. Untuk menggunakan rudal Kh-29, navigator harus menjalani pelatihan khusus. Kami menargetkan rudal, kemudian setelah tautan dibuat, hulu ledak rudal memperoleh target dari jarak, katakanlah 20-30 km. Setelah itu dia terbang langsung ke target seperti hanggar. Untuk menggunakan rudal ini, kru harus melalui pelatihan khusus, kata seorang navigator Su-34. Sedangkan pesawat tempur pengebom Su-34 dirancang untuk memberikan serangan rudal dan bom yang tepat ke target darat musuh pada kedalaman operasi dan taktis serta untuk menyerang target udara musuh. Rusia tidak menjelaskan saat penyerangan bengkel pabrik Iskra apakah di dalamnya ada sistem rudal HIMARS. Juga tidak dijelaskan apa Ukraina terus menggunakan fasilitas layanan HIMARS atau telah menggunakannya sebelumnya. Dikutip dari laman Bulgarian Military, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengklaim bahwa setidaknya 70 militer dan 4 unit kendaraan lapis baja hancur. Mereka berada di inventaris batalion Ukraina Karputska Sech. 14 drone juga hancur, termasuk 2 rudal Point U dan 24 rudal yang ditembakkan oleh HIMARS dan Alder. 2 rudal anti-radar HARM Amerika dihancurkan di dekat Novakakovka, wilayah Kherson. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Konashenkov mengatakan, selama menggelar operasi khusus ke Ukraina sejak Februari 2022, Rusia telah menghancurkan lebih dari 5.000 tank dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina, termasuk 293 pesawat, 155 helikopter, 1.981 kendaraan udara tak berawak,
sebanyak 375 sistem rudal anti pesawat, 5.022 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 837 kendaraan peluncur roket ganda, 3.397 senjata artileri lapangan, dan mortir, serta 5.680 kendaraan militer khusus telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus, katanya. Hal itu disampaikan Putin bersamaan dengan pengumuman mobilisasi militer parsial pada Selasa 20 September. Putin mengatakan pihak berwenang harus memastikan siklus kerja berkelanjutan di fasilitas militer. Selain itu, pihak berwenang juga diminta mempelajari peralatan tempur musuh yang direbut di medan perang Ukraina, termasuk senjata yang dipasok oleh NATO. Pesawat tempur pengebom Su-34 Rusia menghancurkan bengkel senjata Ukraina dengan menggunakan rudal udara ke permukaan Kh-29. Bengkel pabrik Iskra di Zaporizhia sebelumnya digunakan untuk menyimpan sistem rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat. Awak pesawat tempur pengebom Su-34 menggunakan rudal Kh-29 presisi tinggi untuk menyerang target dari jarak hingga 30 km selama operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, serangan itu dilakukan pada Minggu dan Senin. Para kru melakukan misi untuk menyerang target darat dan sistem pertahanan udara musuh. Rudal Kh-29T dihadirkan untuk tugas menyerang benteng yang terletak di hutan, kata seorang wakil komandan skuadron udara kepada TASS dikutip Sindo News Selasa 20 September 2022. Rudal udara ke permukaan Kh-29 dirancang untuk menyerang target di atas permukaan air dan objek di atas tanah yang terlihat, tetapi sulit dijangkau, misalnya struktur beton bertulang, jembatan, landasan beton, kapal dengan tonase hingga 10.000 ton, dan kapal selam ketika sedang naik ke permukaan. Rudal Kh-29 dilengkapi dengan mata self-homing televisi pasif yang mentransmisikan gambar sebelum diluncurkan ke indikator di pesawat pengebom.